Kenapa saya menyatakan bahwa pembelajaran kegiatan kehidupan rumah tangga lebih banyak dipelajari dan harus dipelajari? Potensi yang ada di masyarakat atau di lingkungan. Hal pertama, secara sadar ataupun tidak, Anda, Akang dan Teteh itu secara otomatis diberikan bimbingan secara tidak langsung dari keluarga. Punten-punten mungkin juga dari orang tua, gimana seorang bapak atau ibu kita dalam menghadapi permasalahan, gimana bahagianya orang tua kita atau keluarga kita di lingkungan yang terdekat, bahagianya, romantisnya, harmonisnya, mesranya dan lain sebagainya. Ataupun bagaimana ketika ada permasalahan yang dihadapi, apakah secara bijak atau emosional dan sebagainya. Itu sudah dipastikan Bu Teteh dan Akang secara tidak langsung tertanam dalam memori, diakui ataupun tidak tertanam dalam memori, di ruang bawah sadar pikiran kita secara otomatis akan seperti itu. Makanya seringkali ketika ada pertengkaran orang tua kita, secara tidak langsung tertanam kepada kita, jadilah mereka pasehatnya bakal persis secara tidak sadar sehingga kolot urang. Makanya dalam agama bimbingan yang baik terhadap anak, ketika ada permasalahan jangan sampai ayah, ibu atau orang tua bertengkar di hadapan anak. Jujur ya, dan tidak perlu diaku lah sebenarnya. Punten, kalaulah pernah, mungkin sering kali, kalaulah suatu saat dulu ketika usia SD atau belum sekolah melihat orang tua kita bertengkar, kita tidak paham dan ngerti naon pasehakeun anak teh sebetulna mah. Kan dari raut muka dan lain sebagainya, dan anak kecil itu tidak akan tahu apa-apa, tapi ketidaktahuan mereka secara menusuk dalam memori. Tah nepi ka ayeuna ge saya meyakini dan percaya bahwa Akang dan Teteh paseana kolot urang baheula aya keneh di dieu. Betul sok aya keneh, najan meskipun tidak diungkapkan kepada orang lain, kecuali hanya ke kakak atau ke adik. Ke orang luar tidak mutlak bodoh seorang anak menceritakan aib orang tua, itu kan ya bodoh, tapi tertanam. Makanya diwanti-wanti jangan sampai ketika ada permasalahan, pertengkaran, marah dan lain sebagainya, itu jangan sampai di depan anak-anak, karena anak-anak akan dengan sendirinya merekam itu dan mungkin saja akan perilaku tersebut yang buruknya dilakukan lagi oleh anak-anak. Ku Akang dan ku Teteh mungkin baik. Karena secara natural fitrah nu goreng mah babalik diturutan. Betul kan ya? Nu goreng mah babalik diturutan.